Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geci Sela Utama dan teman saya Caroline Permatasari. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang COI. COI adalah merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Tujuan utama COI adalah untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat, meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Studi COI dapat menggambarkan penyakit mana yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya untuk mencegah atau menterapi, tetapi mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan karena tidak dilakukan pengukuran benefit. Studi COI yang komprehensif meliputi baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung mengukur opportunity cost dari sumber daya yang digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu. Sedangkan biaya tidak langsung mengukur nilai sumber daya yang hilang karena penyakit tertentu. Meskipun beberapa studi juga memasukkan intangible cost dari nyeri atau sakit, biasanya pada pengukuran kualitas hidup. Kategori biaya tidak dihitung karena kesulitan menghitung biaya secara tepat. Tipe COI, studi cost of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insidensi. Metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu top down atau bottom up, dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data, yaitu studi retrospektif dan prospektif. Tipe COI yang pertama yaitu pendekatan prevalensi dan insidensi. Studi COI dapat didasarkan pada prevalensi atau insidensi. Studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Pendekatan prevalensi memperkirakan biaya penyakit atau kelompok penyakit pada suatu kasus yang terjadi dalam periode 1 tahun, baik biaya langsung maupun produktivitas yang hilang. Pendekatan insidensi memperkirakan biaya seumur hidup kasus baru dari suatu keadaan atau kelompok keadaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan top down dan bottom up. Perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa pada pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan revalensi. Pendekatan revalensi dilakukan secara top down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Pada pendekatan bottom up, memperkirakan jumlah input yang diperlukan, dan langkah kedua adalah memperkirakan unit cost dari input yang digunakan. Biaya diperhitungkan dengan mengalihkan unit cost dengan jumlahnya. Pada studi yang komprehensif, biasanya dilakukan survei secara nasional sehingga dapat disajikan data yang sesungguhnya dari sumber daya yang digunakan. COI top down dapat menyebabkan alokasi biaya kurang tepat. Pertama, disebabkan pengeluaran biaya pelayanan kesehatan nasional bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari biaya langsung total. 3. Cost of illness prospektif dan retrospektif. COI dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah ada. Sedangkan pada studi
COI prospektif, kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pasien setiap waktu. COI berdasarkan prevalensi maupun insidensi, dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif. Terakhir, evaluasi biaya dalam cost of illness atau COI. Evaluasi biaya dalam cost of illness atau COI diperkirakan dengan mengidentifikasikan komponen biaya dan menilai dalam subunit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COI adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya pelayanan adalah dengan pendekatan microcosting atau cross-costing. Pada metode microcosting, biaya pelayanan dinilai dengan menjumlahkan masing-masing komponen biaya-biaya kunjungan ke rumah sakit. Maka dilakukan identifikasi, pengukuran dan evaluasi terhadap sumber daya seperti misalnya personel, terapi dan tes laboratorium. Dengan kata lain, bahwa microcosting menggunakan pendekatan bottom up, yaitu perhitungan komponen biaya produksi atau input untuk mendapatkan output. Sebaliknya dengan pendekatan gross costing, biaya pelayanan misalnya kunjungan ke rumah sakit nilai secara top down, yaitu dengan cara membagi total biaya pelayanan dengan jumlah total biaya pelayanan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok 18 mengenai cost of illness atau COI. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.